Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau telah menibahkan kami di tempat ini ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah juga teman-teman kami yang Tuhan mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Engkau menibahkan mereka di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyatakan bahwa walaupun kita harus berjalan dalam kekelaman, perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Terus nyata dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Juru selamatku. Selamanya
setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Nah, ternyata suaranya sudah menunjukkan bahwa yang hadir di tempat ini ada 3.000 jiwa ya, seperti sebagaimana ketika Petrus juga menobatkan 3.000 jiwa ya dalam khotbah perdananya setelah peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, kita tetap bersyukur sehingga hari ini Tuhan tetap menjadi Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa menuntun dan memimpin dalam seluruh kehidupan kita sehingga kita bisa tiba di minggu yang baru ini juga. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang tetap selalu juga percaya Tuhan itu yang sama pula akan menuntun dan memelihara juga kehidupan kita pada hari-hari ke depan. Ya Bapak Ibu, nanti juga akan diumumkan ya hasil daripada apa yang sudah kita lakukan minggu yang lalu dalam pesta demokrasi di gereja kita ini ya, cukup rame sepertinya ya. Minggu lalu itu ketika terjadi pemilihan calon majelis ya. Jadi masih calon majelis, nanti akan diumumkan ranking 20 ranking tertinggi Bapak Ibu ya. Jadi artinya 20 ranking tertinggi ini itu nanti akan juga ditambahkan dan dijelaskan oleh Andre. Nah ini nanti akan kita coba umumkan ya. Lalu nanti setelah itu kita akan lakukan setelah tidak ada keberatan kita akan lakukan pendekatan terhadap ranking ini dan juga nanti akan ada filternya. Karena kita juga nanti akan berharap sesuai dengan tata dasar kita dan aturan kita, maka di dalam kemajelisan itu paling tidak ada yang namanya suami istri di dalamnya ya. Kalau suaminya ya suaminya saja, kalau istrinya ya istrinya saja. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi yang namanya persoalan. Nanti kalau di dalam rapat majelisnya ada persoalan lalu marah-marah gitu pulang ke rumah suaminya bisa bilang istrinya bilang kamu tadi itu ya nggak belain saya, sekarang kamu tidur di luar. Nah kan jadi repot itu gara-gara kemajelisan Bapak Ibu ya. Tapi nanti ini rankingnya apa adanya akan ditampilkan oleh Andre nanti ya dalam warta.
Jadi sudah 20, jadi silakan Bapak Ibu dakdikdukder, siapa ini ya? Apakah saya nih terpilih nih? Wah, jadi kalau sudah terpilih, tidak ada persoalan, harus siap-siap nanti untuk dimintakan kesediaannya menjadi majelis di gereja ini dalam 3 tahun ke depan. Ya Bapak Ibu, ya sekali lagi saya juga memberitahu bahwa mungkin Bapak Ibu yang di ibadah 1 belum pernah saya sampaikan, mungkin tanya ini Bu Dita, Bu Gembala ini kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan ini? Sudah berapa minggu apa Pak Elfren ini sedang pisah ranjang ini ya? Sedang ada persoalan ini, sedang ada gugatan perceraian begitu ya? Nah Bapak Ibu tidak ya, hubungan keluarga saya baik-baik, dengan istri saya aman-aman. Cuman Ibu Gembala saat ini memang sudah hampir ya, saya sendiri juga waduh sedih nih sendirian terus di Bandung dengan anak, karena dia saat ini terus mendampingin mamanya yang sedang sakit di Bogor ya. Hari Jumat kemarin operasi yang kedua hampir 7 jam berjalan operasinya. Dan hari ini masih ada di ruang pemulihan di ICU. Ya, saya meminta mohon dukungan doa supaya mama mertua bisa segera pulih, bisa masuk ruangan dan bahkan bisa pulang ke rumah. Sehingga nanti ya pendamping hidup saya itu juga bisa kembali bersama dengan saya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya minta juga nih jemaat doanya kenceng nih juga supaya istri Pak Gembalanya bisa juga hadir di sini. Kalau enggak nanti ya tetap dia ada di Bogor. Kasihan saya Bapak Ibu ya. Makin tambah uban saya nanti ya sendiri gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang sudah mengucapkan ya, biasanya Pak Gembalanya ngucapin selamat ulang tahun. Ya maaf juga kalau ada yang kelewatan gitu ya. Nah kemarin saya diucapin banyak sekali ucapannya gitu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ternyata juga itu bisa dianalisa itu ternyata. Ada yang ngucapinnya pendek, selamat ulang tahun bro gitu ya. GBU bro gitu ya. Ada yang panjang sekali sampai mungkin 5 pasal ayat disampaikan kepada saya begitu ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu untuk semua perhatiannya. Di tengah-tengah juga apa yang sedang dialami oleh Pak Pendetanya. Nah Bapak Ibu, hari ini yang melayani pemberitaan firman ada teman saya, kakak angkatan saya dari Satya Wacana, Pak Pendeta Hendarto. Dia adalah pendeta dari GKP, Gereja Kristen Pasundan ya. Hari ini akan melayani di ibadah 1 dan ibadah 2. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, ternyata dia juga sudah tahu di sini tempatnya Bapak Ibu, karena juga sudah keliling-keliling di sini ternyata. Ya Bapak Ibu ya. Jadi senang sekali untuk datang tempat di sini, biarlah nanti pimpinan-pimpinan juga disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah ini juga untuk anak-anak semangat terus ya. Paulina khususnya sama Keke ya yang akan terus belajar melayani dengan begitu luar biasa. Kalau yang 2 pemain bass sama pemain gitarnya nggak perlu lagi kita ucapkan selamat gitu ya. Karena mereka sudah mumpuni, tutup mata aja sudah bisa main gitu ya. Ya selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Terus berkat Tuhan itu tidak pernah kekurangan buat setiap kita.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara setiap kita. Walau burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi dengan indah, apalagi kita kesayangannya Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita dengan sempurna. Kita akan memanjatkan setiap doa syafaat kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja.
Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang ada di setiap hidup kami, yang ada di setiap perjalanan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, karena apapun yang kami lakukan, Engkau selalu ada buat kami ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami tiap-tiap hari dalam perjalanan kami. Dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada. Berkat-Mu tidak pernah terhitung berapa banyaknya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk berdoa, menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang melihat dan memperhatikan setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan waktu kembali untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman di tempat ini, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Namun kami terlebih dahulu meminta ampun di hadapan Tuhan apabila kami banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, melalui ucapan, pikiran dan perkataan kami, tingkah laku kami. Ampuni kami dan layakkan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami bersepakat untuk mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Dan sukacita itu tidak pernah hilang dalam diri mereka. Mereka tetap semangat. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini kami sepakat untuk berdoa untuk Ibu Retno, mama dari Ibu Gembala Dita Tuhan, yang sedang pasca operasi kedua kemarin Tuhan. Kami berdoa di tempat ini di dalam nama Yesus, Engkau jamah sembuhkan Ibu Retno. Biarlah kesembuhan ilahi itu terjadi dalam diri Ibu ini, dan semua keluarga bersukacita dan boleh melakukan pelayanan kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah Ibu Retno juga tetap semangat, tetap sukacita, karena Engkaulah Allah yang mengasihi dia. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami bersyukur karena kemarin boleh Pak Gembala kami, Pendeta Alfred, bisa berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun umur Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan untuk menggembalakan jemaat GKM Bandung di tempat ini. Berkati juga istri, anak dan seluruh keluarganya. Biarlah otoritas dari surga turun dan Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Bapa di surga, kami juga bersyukur kemarin saudara Tanti dan Bintang sudah menyatakan pernikahan kudus di tempat ini. Biarlah mereka menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak muda seperti mereka, bahwa pernikahan kudus itu adalah hak dari semua anak-anak Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan hidup mereka yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Biarlah semua orang melihat bahwa di dalam hidup mereka ada Tuhan Yesus, ada kekudusan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Khususnya untuk Pak Pendeta juga Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh kami ambil, kami jadikan untuk kekuatan, kompas peta di dalam setiap kehidupan kami untuk hari-hari ke depan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia luar biasa.
Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sedang melayani di mimbar ini Tuhan. Baik WL singer, pemain musik, urapi mereka Tuhan. Biarlah menjadi anak-anak muda yang terus melayani, semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Bandung di mana kami tinggal. Kami percaya bahwa tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan kami di tempat ini, di kota ini. Biarlah orang-orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui ucapan, pikiran, dan tingkah laku kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menguatkan, kami menghibur, kami memberikan hal-hal yang positif di saat kami berbicara kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan setiap program di GKMI Bandung ini, baik untuk misi yang mungkin hamba-hamba Tuhan dan majelis akan ke Lampung. Berkati setiap program ini Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa mungkin besok Pak Gembala dan beberapa majelis akan berangkat ke Semarang untuk ikut rapat. Tuhan juga sertai perjalanan mereka, supaya setiap apa yang dibicarakan, setiap hasil rapat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya setiap program yang dirancangkan maupun yang sudah sedang dilaksanakan, biarlah setiap orang yang Tuhan tempatkan dimanapun, apapun tugas mereka, mereka melakukan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai kepada RT RW, semua satpam juga Tuhan, berkati mereka di dalam setiap tugas, apapun itu, sekecil apapun itu adalah kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan buat kami masing-masing. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Setiap suku-suku yang terabaikan dan teraniaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hati yang terbeban Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris, orang-orang setempat atau orang-orang pendatang, untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan, supaya setiap orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Setiap sarana media yang digunakan, baik itu literatur, buku, film, apapun itu Tuhan, biarlah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana boleh menerjemahkan dalam bahasa-bahasa setiap negara, setiap suku yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya pada saat Engkau kembali, kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesai. Biarlah hanya nama Yesus yang agung, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi. Bahwa firman Tuhan berkata, kita akan kuat rohnya dan tidak akan pernah lemah.
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan pagi yang indah ini, di hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh Tuhan himpunkan kembali, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas segala anugerah, pimpinan, pertolongan, perlindungan, bahkan berkat-berkat Tuhan selama sepekan yang boleh kami jalani. Bapa Sorgawi, jikalau sebentar kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat mengimaninya. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami selaku pengikut Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini dengan urapan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Satu perikop akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 mungkin seringkali kita dengar atau seringkali kita baca. Bahkan seringkali juga diceritakan di sekolah minggu. Ya, cerita bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Tapi oleh karena berkat Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk memberi makan 5.000 orang ini, dan dalam cerita ini, dalam perikop yang kita baca, sisanya ada 12 bakul. Luar biasa sekali. Dikatakan 5.000 orang itu hanya laki-laki. Berarti lebih dari 5.000 orang.
Kenapa? Ayat 21 katakan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi jumlah 5.000 orang itu hanya laki-laki saja, ya, yang sudah dewasa. Sedangkan perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Nah, berarti lebih dari 5.000 dan kita bisa lihat masih ada sisa. Sisanya 12 bakul. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada saat ini yaitu kamu beri mereka makan. Ya. Kamu beri mereka makan. Itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke berapa tuh? 16. Ya. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dan tema kita, kamu beri mereka makan. Ya. Tetapi ada penekanan di dalam ayat 16, harus. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau harus itu, ya harus dilakukan. Tidak bisa tawar-menawar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melayani, dan itu harus. Yang mereka lakukan adalah harus memberi mereka makan. Sebanyak 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Bagaimana caranya? Ya. Meskipun murid-murid Yesus mungkin ada tugas masing-masing. Ya. Dikatakan ada yang jadi bendaharanya, yang pegang keuangan. Ada yang mungkin secara langsung melakukan tugas-tugas tertentu dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika mereka dalam kondisi tempat yang sunyi dan sudah malam, mereka harus memberi makan 5.000 orang dan belum perempuan dan anak-anak, mereka mau cari di mana? Ya. Mungkin kalau misalnya ada toko roti pun, apakah bisa menyediakan untuk 5.000 orang lebih yang harus mereka siapkan untuk memberi makan. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya harus dikerjakan. Dan kemudian murid-muridnya berkata bahwa di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Yesus katakan, bawalah. Apa yang ada, bawa. Dan kemudian Yesus memberkati dan membagi-bagikan roti dan ikan tersebut. Dan hasilnya kita bisa lihat, ya, mujizat terjadi. Hasilnya masih tersisa 12 bakul. Artinya dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kalau kita mau melakukannya. Dan apa yang Tuhan perintahkan, ya, apa yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan juga akan menyediakan, mempersiapkan semuanya itu. Meskipun menurut manusia mustahil, tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya lihat, sempat dengar Pak Pendeta, Gembala di sini mengatakan bahwa ada pemilihan majelis. Ya. Pemilihan para pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir. Pelayanan itu bentuknya apa saja? Apakah hanya sekedar menjadi pendeta atau majelis atau pengurus dari komisi-komisi atau yang lain? Atau ada yang lain? Menjadi seorang pelayan itu apakah harus selalu melayani di gereja saja? Di mana? Apa? Apakah seperti tim musik, singer, dan sebagainya, berdoa syafaat? Apakah itu disebut pelayan-pelayan juga? Bisa, ya. Apa ada yang lain? Dalam kehidupan nyata, contohnya apa? Ya, kita bekerja melayani pos, melayani bersama, melayani orang lain gitu ya. Tetapi selaku pengikut Kristus, kita diajarkan bahwa setiap murid-murid Yesus harus melayani, harus. Tidak ada pengecualian. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, ya, di sana katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita selaku murid-muridnya harus pergi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus.
Mungkin ada yang berkata, wah kalau begitu saya nggak bisa melayani. Untuk menghafal ayat-ayat Alkitab aja susah. Ketika ada orang yang bertanya tentang kekristenan, saya sering bingung. Apalagi masalah Tritunggal, pusing. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melayani. Kita harus melayani. Hal yang paling mudah, yang bisa Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kita semua lakukan adalah melayani dengan cara memberi. Bisa enggak? Mudah enggak? Dengan cara memberi bisa enggak? Mudah enggak? Wah, Bapak Ibu enggak usah terlalu yang susah-susah. Kalau memberi berarti kita harus dalam bentuk uang, barang dan sebagainya atau apa. Enggak perlu begitu. Memberi senyum, gampang enggak? Coba, buka masker sedikit, beri senyum sebelah-sebelahnya. Jadi jangan sampai kita berpikir kita melayani harus memberi. Wah, pikiran kita, waduh, uang saya nggak ada. Waduh, saya nggak punya lebih. Waduh, saya juga setiap hari masih kesusahan. Nah, kadang-kala orang mengalami hal-hal demikian. Untuk melayani saja susah, untuk memberi saja susah. Kenapa? Udah ketakutan, sudah khawatir. Sedangkan firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apakah yang kamu pakai. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan Allah kita, tahu akan keperluan kita. Dia akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita sekecil apapun. Bahkan yang belum kita ucapkan sekalipun, Tuhan sudah tahu. Jadi oleh karena itu, selaku pengikut Kristus, jangan kamu khawatir. Tetapi kemudian, jangan seenaknya hidup. Ya, nggak begitu. Firman Tuhan katakan, burung di udara dia pelihara. Bukan berarti burung yang di dalam sangkar ya. Yang di udara di mana? Yang dipelihara yang di mana? Di udara. Artinya apa? Yang sedang bekerja. Jadi jangan sampai orang berpikiran, tuh firman Tuhan katakan, burung di udara saja dipelihara. Ya udah kita diam aja. Enggak. Burung di udara itu sedang bekerja, terbang dia. Artinya apa? Di dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Ya. Jadi jangan khawatir, tetapi kita juga jangan malas. Ya. Di sini kamu beri mereka makan. Ya. Kamu beri mereka makan. Ini lebih lagi daripada sekedar memberi senyum, ya kan? Memberi mungkin uang receh dan sebagainya. Ya. Seringkali saya bilang ke istri kalau mau pergi keluar, pakai kendaraan mobil gitu kan, saya bilang siapkan receh, ya. Karena pasti suka ada yang kayak dulu mah disebut Pak Ogah gitu ya, pasti ada gitu kan. Ya, receh entah itu ribuan, 2.000-an atau 5.000-an siapkan. Ya. Dan betul, setiap lampu merah kadang-kala ada yang minta-minta. Sebenarnya berat enggak ketika kita memberi hanya 1.000, 2.000? Sebenarnya enggak berat kan? Tetapi kadang-kala kita malas. Kadang-kala kita tidak mau. Dengan berbagai macam alasan dan ketakutan yang ada dalam pikiran kita, betul? Wah, jangan-jangan kalau kita nanti buka kaca jendela, gitu kan? Nanti orang itu mau nodong kita. Nah, sehingga banyak, jangan memberi ya para pengamen, jangan memberi pengemis yang di lampu merah dan sebagainya. Kenapa? Kemudian orang Kristen kemudian jadi ikut-ikutan tidak memberi. Padahal Yesus mengajarkan untuk kita selalu memberi. Lebih berbahagia tangan di bawah apa tangan di atas? Ya, artinya memberi. Jadi ini hal yang sepele. Ya, hal yang sepele. Apalagi kalau saya ajak anak-anak pasti ngeliat kan, ketika ada yang miss, ada yang ngemis, ada yang minta. Masa di gereja kita harus melayani, kita harus mengasihi, kita harus memberi, di mobil kita nggak mau memberi. Ya, mungkin anak akan bertanya, kok firmannya nggak sesuai dengan tindakan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya firman Tuhan itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Tetapi kadangkala kita yang membuat susah sendiri. Contoh, kasihilah sesamamu manusia, tapi dengan istri aja berantem. Dengan suami aja marahan. Dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara musuhan.
Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Boro-boro. Dengan keluarga sendiri juga kadangkala ada yang musuhan. Nah, kalau demikian, apalah arti hidup kita? Ya. Apalah arti ibadah-ibadah yang kita lakukan? Semuanya nonsen, omong kosong. Semuanya tidak akan Tuhan berkati. Kenapa? Cari sendiri ya, firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak mengasihi, maka Bapamu ya tidak mengasihi. Tetap Bapak kita mengasihi. Karena itu mengada firman-Nya. Cuma kalau kita tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ya. Apalagi kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa mengasihi, Bapamu akan lebih lagi mengampuni dan mengasihi. Jadi sebenarnya hal yang sangat mudah untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tetapi ya bersyukur ketika Bapak Ibu Saudara-saudari terpilih untuk menjadi pelayan-pelayan khusus di gereja, ya di jemaat. Seperti tadi pendeta, kemudian para majelis, ya penatua, ataupun pengurus-pengurus, tim musik dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan memberkati. Ini lepas. Karena Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberikan kekhususan. Nah, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita semua selaku pengikut Kristus harus mau melayani. Harus mau melayani. Ya, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang gampang, yang mudah, yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dengan cara ketika kita bisa mengasihi, memberi senyum, memberi salam dan sapa, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Ya. Coba kalau kita nggak suka sama orang lain, mau kita senyum sama orang itu? Mau kita memberi sapa sama orang itu? Saya tanya, halo? Mau enggak? Enggak kan? Gitu. Sedangkan di sini tema kita, kamu beri mereka makan. Wah, lebih lagi. Beri mereka makan, berarti apa? Mempersiapkan makanan. Ya. Apakah ketika kita memberikan makan kepada orang lain, perlu cukup dengan nasi saja? Kan tentu enggak. Pasti ada lauk pauknya. Minimal telur lah, gitu kan? Ya kan? Sederhana. Telur sama nasi sudah cukup. Ya kan? Saya bersyukur ketika pandemi melanda kita, bukan berarti bersyukur karena pandeminya ya, tapi ada banyak hal, ada banyak kepedulian sosial. Ya. Mulai ada yang peduli dengan berbagi sembako, berbagi makanan, ya, di lampu merah dan sebagainya. Bukan cuma dari orang-orang gereja, ya, tetapi dari orang-orang luar juga melakukan aksi-aksi sosial yang luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Ya. Permasalahan sering kali muncul, persoalan sering kali timbul kenapa? Masalah perut. Ya. Kalau perutnya nggak kenyang, mau dikasih khotbah, mau dikasih teologi yang sebagus apapun, nggak akan mempan. Karena perutnya belum kenyang. Ya. Contoh masyarakat saja, kalau masyarakat semua kebutuhan ekonominya dipenuhi, perutnya kenyang, nggak banyak protes. Betul? Nggak banyak demo-demo. Tapi ketika mereka kelapar, ada saja masalahnya. Ya, demikian juga gereja. Gereja bukan cuma memberitakan firman-firman Tuhan saja. Bukan cuma kegiatan-kegiatan gereja untuk persekutuan hidup kita saja. Tetapi bagaimana gereja juga peduli terhadap kehidupan, masalah perut. Bukan berarti, kok kenapa sih masalah duniawi? Ya, orang hidup juga kan perlu makan. Gitu kan. Ketika kita makan, kita bisa hidup, kemudian kita berkarya. Ya. Oleh karena itu, kenapa dalam pelayanan Yesus tidak hanya selalu khotbah dan khotbah. Tapi dalam pelayanan Yesus juga memberikan, melayani apa yang manusia perlukan. Contohnya, kesehatan, sakit penyakit. Ya kan? Kemudian, yaitu masalah perut. Ketika mereka lapar, Yesus memberikan mereka makan. Dan bukan cuma satu kali. Ada yang 4.000 orang. Ada yang 5.000 orang. Kalau yang 4.000 orang sisanya berapa bakul? Ayo, cari ya. Kalau yang 5.000 orang sisanya 12 bakul. Dari sana kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa Yesus saja memperhatikan kehidupan
manusia, kebutuhan manusia, yaitu masalah perut. Nah, mari kita juga belajar untuk memberi mereka makan. Kalau terlalu luas memberi mereka makan, berbagilah berkat sedikit. Ketika ada yang minta, nggak perlu kita berpikir, nanti orang yang diberi itu nantinya jadi orang yang malas, itu resikonya dia. Ya. Ketika kita memberi, nanti dia itu nanti jadi banyak pengemis, jadi banyak pengamen, itu resikonya dia. Saya mau balik bertanya, seandainya kita diperhadapkan dengan hal itu, maukah kita menjadi pengemis? Maukah kita jadi pengamen? Nggak mau kan? Iya kan? Ya biarlah mereka, karena mungkin mereka keputusannya begitu. Tapi kita belajar untuk selalu memberi dan memberi. Itu keharusan yang Yesus ajarkan kepada umatnya. Tidak ada alasan, nanti begini, nanti disalahgunakan, itu urusan mereka. Tapi urusan kita dengan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu saja. Kadang-kala manusia itu banyak beralasan untuk melakukan firman Tuhan. Ada banyak manusia melakukan alasan-alasan, dalih-dalih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dengan kebenaran-kebenarannya sendiri. Ya. Sehingga ada banyak sekali manusia yang pada akhirnya tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita buka Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-20. Bisa salah satu membacakan? Nah, ini syarat masuk kerajaan sorga katanya. Menurut Injil Matius 5, ayat yang ke-20. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari perhatikan, kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, rajin beribadah. Ya, hari Sabat dia lakukan. Rajin membaca firman Tuhan, hukum Taurat dia lakukan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memberikan persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Ya. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tidak makan yang haram-haram menurut hukum Taurat kan, dan sebagainya. Memberikan persembahan, korban bakaran, sembelihan, dan sebagainya. Ya. Luar biasa. Dan mengajarkan kepada anak-anaknya firman Tuhan. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada berapa banyak dari antara kita yang sudah hafal akan firman Tuhan? Angkat tangan. Sudah berapa banyak yang sudah membaca Alkitab, sudah full dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Berarti apa? Hidup kita tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu menurut Matius 5 ayat 20. Tetapi kita bersyukur karena anugerah dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah hidup yang kekal itu. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu bukan tujuan kita masuk surga, tetapi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diberi anugerah keselamatan. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang membanggakan diri bahwa kita lebih baik dan lebih layak dari orang lain. Kenapa? Karena semua kesempurnaan itu dari Tuhan. Jadi itulah yang harus dipahami di dalam kehidupan kekristenan. Ya. Ketika kita dipilih jadi majelis, bukan berarti kita lebih baik dari yang lain, tetapi karena anugerah Tuhan untuk memilih kita berkarya di ladangnya. Bukan berarti yang lain tidak layak, tidak. Yang lain tetap berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang harus kita lakukan selaku murid-murid Yesus. Jadi dari sini dengan tema kamu beri mereka makan, mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi kasih, memberi dan mengasihi tanpa ada alasan, tanpa ada dalil-dalil
tanpa ada nanti begini, nanti begitu. Ya. Makanya ketika ada penginjilan dilakukan dengan cara memberi dan sebagainya, itu tidak salah. Itu tidak salah. Meskipun orang disebut, itu mengkristenisasi dengan berbagi sembako dan sebagainya. Memang diajarkan untuk kita selalu berbagi dan memberi. Bukan berarti kemudian dengan bahasa-bahasa seperti itu kemudian kita stop memberi. Berarti apa? Kita stop untuk melakukan firman Tuhan. Kita kalah dong. Kita kalah dong dengan argumentasi dunia ini. Dengan segala kepicikannya. Ya. Tetapi ingat, pemberitaan firman Tuhan ya bukan cuma masalah makanan saja. Tetapi kebenaran rohani juga harus kita berikan. Masalah orang itu nanti percaya atau tidak, menjadi pengikut Kristus atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Kenapa? Kita menabur. Kita menabur. Nanti ada yang menumbuhkan. Ada yang merawat. Dan kita yakin Tuhan yang akan menumbuhkan itu. Ya. Kan seperti itu. Jadi banyak orang salah persepsi tentang penginjilan, mereka menginjili langsung pengen menuai. Ya. Sama seperti Bapak Ibu kalau menanam pohon mangga, misalkan mau pohon atau apa langsung setelah Bapak Ibu tanam, kemudian langsung muncul, kan enggak berproses kan. Nah demikian juga dalam penginjilan. Yang penting kita bisa menabur firman Tuhan, menabur kebaikan, menabur apa yang Tuhan perintahkan. Masalah bertumbuh dan sebagainya kita doakan. Karena itu adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah menabur. Tugas kita adalah memberitakan. Dan selanjutnya Tuhan yang akan atur. Tugas kita adalah mengasihi, tugas kita adalah mengampuni, tugas kita adalah memberi. Lakukan itu tanpa ada dalil apapun. Kenapa? Kalau kita angkat satu ayat yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Sudah tidak ada alasan lagi. Ya. Tidak ada alasan lagi apakah itu orang lain, orang asing, saudara kita, baik dengan kita atau tidak dengan kita. Tidak ada alasan lagi. Kenapa? Kasihilah musuhmu menjadi patokan untuk kita mengasihi sesama. Jadi ketika memberi pun kita harus lihat. Berilah musuhmu, maka kita akan lebih baik lagi memberi kepada sesama. Karena kita harus memberi musuh juga. Ya, tidak ada dalil. Jadi kalau demikian akan gampang sekali untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika kita memberi, bukan berarti yang tidak ada, tapi yang ada. Sama seperti murid-muridnya. Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya yang harus memberi mereka makan. Dan murid-muridnya bertanya, Yesus di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus katakan bawa. Dan Yesus memberkati. Demikian juga dalam hidup kita. Beri mereka makan, beri mereka. Kemudian kita katakan, Tuhan aku cuma ada segini. Bawa. Dan Tuhan akan memberkati. Dan kita tidak akan kekurangan dan orang lain pun mendapat berkat. Ya. Saya sangat menarik sekali kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ataupun di TikTok gitu ya, ada apa yang aksi-aksi sosial, meskipun di syuting ya, disorot gitu kan. Tapi sudah mengajarkan kepada orang lain untuk berbagi. Ya, meskipun ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang betul-betul terang-terangan disorot, tapi belajar untuk kita berbagi. Ya. Meskipun kita katakan, firman Tuhan Yesus katakan, ketika kita memberi, ya, tangan kanan jangan apa? Ketika kita memberi, maka tangan kiri kita jangan tahu. Artinya apa? Nggak perlu dipublikasikan, orang lain pasti akan tahu. Ya kan? Tidak perlu dipamer-pamerkan, Tuhan tahu. Ya. Saya ambil contoh, seandainya selaku pengikut Kristus, ketika kita di jalan, ada pengemis, peminta-minta, pengamen dan sebagainya, kita beri. Gak usah gede-gede lah, berapa 1000-an aja. Ya. Pengamennya banyak nih, pikiran kita apa? Wah, kalau kasih 1000, nanti pengamen yang lain datang. Ya. Coba, ketika kita kasih 1000, terus pengamen yang lain datang, yang lihat siapa? Saya mau tanya, yang lihat siapa? Yang ada di sekitar kita lihat. Komentarnya pasti apa? Wih, hebat ngasih-ngasih. Padahal ngasihnya cuma sedikit kan? Tapi orang lihat bahwa banyak orang yang datang untuk minta kepada kita. Itu dari segi manusianya saja kita sudah bisa mendapatkan pujian. Ya.
apalagi di hadapan Tuhan. Apalagi kita memberinya dengan tulus. Apalah 1.000 rupiah, apalah 2.000 rupiah bagi kita yang punya mobil, bagi kita yang punya kendaraan, punya rumah dan sebagainya, untuk mereka yang menjadi kompapa, gelandangan dan sebagainya. Kan seperti itu. Tadinya saya berpikir juga, oh ya, kalau kita terus memberi, nanti mereka keenakan, jadi malas. Itu udah resikonya. Ketika dia jadi orang pemalas, apa dia nggak malu? Ketika orang lihat, ih pengemis, ih gelandangan, kan mereka juga ada malu, mentalnya juga mereka terpukul kan, tapi mau nggak mau, gitu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita untuk berbagi terhadap sesama. Ya. Sama seperti cerita-cerita dalam Alkitab, ketika ada yang orang kerampokan, ya, siapa yang menolong? Siapa? Orang Samaria yang baik hati. Apakah orang Samaria menanyakan ini orang dari mana dan sebagainya? Tidak kan? Karena dia perlu pertolongan, beri. Bahkan dia memberikan penginapan, pengobatan dan sebagainya. Luar biasa sekali. Bukan cuma ditolong, tapi betul-betul dirawat sampai sembuh. Sedangkan kita hanya diajarkan untuk memberi dengan kasih, memberi dengan kerelaan, dan pemberian itu tergantung kemampuan kita. Tergantung kerelaan kita, tidak ada standar harus berapa yang harus kita beri. Kan begitu. Jadi apa yang ada, yang bisa kita berikan, berikan dengan sukacita. Dan niscaya kita akan diberkati dengan lebih lagi. Tapi bukan berarti ketika kita memberi, kita bilang sama Tuhan, Tuhan nih aku udah beri ya. Bukan berarti menyogok Tuhan. Ya, tidak gitu ya. Kan kadang-kadang orang begitu ya, ada pengen imbalan. Nih aku beri ya, nanti kalau aku kesusahan, kamu beri aku juga ya. Bukan begitu. Tapi beri dan lupakan. Beri dan lupakan. Maka Tuhan akan menyiapkan lebih lagi apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa pelayanan itu bukan hanya di lingkup gereja saja. Tapi dalam lingkup masyarakat, persekutuan, keluarga, dunia pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada, kita bisa melakukan pelayanan yang sangat sederhana, yaitu memberi. Mau memberi salam, memberi senyum, maupun memberi materi yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang kita berikan. Jadi oleh karena itu mari, jangan ada lagi alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan ini. Kenapa? Firman Tuhan ini sangat mudah untuk kita lakukan, tergantung kita mau atau tidak. Firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kebenaran firman-Mu kiranya Tuhan sempurnakan. Jikalau ada yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan singkirkan dari ingatan kami. Tetapi apa yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu, kiranya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami selaku pengikut Kristus. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan mampukan kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan yang kami miliki, untuk Tuhan memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak atas firman-Nya, kiranya bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mohon yang bertugas untuk mempersiapkannya. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya itu bisa menambahkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan digilirkan, saya minta yang membaca warta untuk Shalom, selamat pagi. Mohon perhatiannya, ada beberapa warta yang harus disampaikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Haryanto ya, Endratro yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini, kami atas nama majelis dan hamba Tuhan, ada yang pertama kali baru beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan. Semuanya jemaat yang setia, puji Tuhan. Yang pertama, Komisi Perempuan. Shalom ibu-ibu, seiring dalam hidup kita serasa Tuhan gak jawab doa-doa kita, serasa Tuhan jauh dari kita, dan selanjutnya kita jadi tawar hati dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Bertanya-tanya mengapa Tuhan seolah-olah diam dan tidak menjawab doa-doa dan keluh kesah kita. Nah ibu-ibu gak sendirian tuh, ayo temukan jawaban pertanyaan hati ibu-ibu di Dear God Camp dengan tema Ruang Kerja Tuhan yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat 17 Juni 2022 pukul 10, tempat di GKMI Bandung. Dalam camp rohani ini setiap kita akan menemukan rahasia cara kerja Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ayo gabung tepat waktu ya ibu-ibu, karena banyak permata kehidupan yang akan dibongkar nanti. Sampai bertemu ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Women Summit 2022. Women Summit mengadakan Pre-Women Summit 2022 pada tanggal 12 Juni 2022 dengan tema mewariskan iman 2 Timotius 1 ayat 5. Acara diadakan live melalui Zoom dan YouTube channel Majalah Berita GKMI dengan pembicara Ibu Ani Wijaya, Ibu Yohana Dominikus, dan Ibu Rosmaida Mayanto. Yang ketiga, kami segenap majelis hamba Tuhan dan Jemaat GKMI Bandung mengucapkan selamat atas pernikahan saudara dan saudari Bintang Tua Marpaung Prindi yang dilaksanakan hari Sabtu 11 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, selamat ulang tahun Ibu Herlina 12 Juni, Saudari Kesetia Aryen Safira 12 Juni, Bapak Yosia Chandra 14 Juni, Bapak Suhendrik Arisanto 17 Juni. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bisa ditampilkan PPT-nya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Saya minta waktunya sedikit dari panitia pemilihan majelis. Dari ya ini kita baca dulu ya, pemilihan majelis periode 22 Oktober 2022 sampai Oktober 2025. Nah, pelaksanaan oleh panitia pemilihan majelis dan sesuai dengan tata gereja Sinode GKMI. Nah, pelaksanaannya kemarin ya, tanggal 5 Juni ya, minggu kemarin ya. Next. Ya, pemilihan ini sukses dilaksanakan tanggal 5 Juni kemarin. Kami majelis hamba Tuhan mengucapkan terima kasih pada jemaat yang sudah ikut berpartisipasi, yang udah seru-seruan, yang udah wah rame lah pokoknya minggu kemarin lah. Lebih wah rame banget lah pokoknya, udah kayak bazar aja ya. Seru lah, milihnya seru mungkin, nggak tahu milihnya tapi seru aja pokoknya. Oke, next. Ya, ini dokumentasinya sedikit saya mau liatin dulu dokumentasinya.
Nah ini kita ambilnya online dan onsite. Ini yang onsite ya. Ya ini yang onsite. Nah itu ada Pak Gembala kita ya. Sedang itu ya. Nah ini sebentar stop. Ini saya suka banget dengan foto ini. Ya, yang dimana ada senior dan junior. Ada anak muda dan orang tua. Nah ini yang seharusnya ada di gereja itu seperti ini ya. Yang senior mungkin punya pengalaman, yang muda punya update. Ya, jadi bisa terlihat di gambaran ini, anak mudanya bantu, yang orang tuanya memilih ya, kelihatan ya, seneng ya, saya seneng banget sama foto ini, serius. Oke, next. Ya, hasil. Next, hasil pemilihan penatua dan diakon pada kemarin itu menunjukkan ada 140 pemilih dari 264 jemaat yang mempunyai hak pilih ya. Nah itu artinya sudah sesuai dengan tata gereja itu sudah melebihi 50%-nya sebenarnya ya. Ya kalau 264 bagi 2 itu kan berapa tuh? Ya 50 sekian ya. Ya 130 sekian ya. Ya. Nah, jadi sudah melebihi, artinya apa? Sah. Jadi kalau misalkan ini baru 100 orang nih yang milih nih. Wah, kita nggak sah, kita ulang. Kita ulang ya. Tapi tetap sama datanya ya. Oke, next. Nah, ini ya yang mungkin kita tunggu-tunggu dan mungkin juga kalau yang udah lihat di warta sih mungkin udah tahu ya hasilnya gimana. Next. Yap, ya dari pemilihan penatua kemarin kita ambil penatua dan diakon kita ambil 20 besar. Nah ini untuk 10 besarnya untuk penatua yang paling tinggi tuh Pak Agus Rianto ya. Pak Agus Rianto nggak datang ya, belum datang ya. Kemudian Pak Bukit, wah itu 110 tuh ya. Kayaknya Pak Agus Rianto gantiin Pak El nanti. Bisa di ini ya. Kemudian ada Pak Bukit, ada Tante Ruth. Wah itu suami istri ya, itu atas bawah ya Ruth Suliani dan Pak Teguh. Ya biasanya sih yang ngalah sih Pak Teguhnya ya. Biasanya. Ada Om Haryono juga. Mana Om Haryono kayaknya tadi aku lihat Om Haryono ya. Ah itu jemaat kangen ya Om Haryono bisa bisa jadi majelis. Bisa khotbah lagi malah. Ini kan penatua ya. Next. Kemudian ini dari 11 sampai 20 besar. Ada Pak Bambang ya, Bambang Nugroho, kemudian ada anak mudanya ada Adrian Kodemus, ada Pak Amir, ada Pak Budi, Bu Eni, tadi juga ada Daniel ya di 10 besar ya. Oke, next. Ya ini sekalian masuk ke diakon. Next. Ya. Nah di diakon ini yang paling tinggi tuh Daniel Agustiawan ya. Saya sih pengennya dia penatua sebenarnya dia, biar khotbah. jadi ini 10 besarnya dulu, saya lihatin situ ada Ibu Danu ya, kalau ada yang nggak tahu apa, Ninik Wahyuni itu istrinya Pak Danu ya. Kemudian ada Pak Tafa, Pak Oscar, dan terus lagi. Nah jadi tadi Bapak Ibu kan lihat ya, tadi ada, kok di penatua ada Ruth Suljani, kok di diakon ada Ruth Suljani. Memang seperti itu. Jadi kemarin itu kita memberikan kebebasan ke Bapak Ibu di sini untuk memilih orang ini cocoknya di mana sih gitu loh. Kayak Tante Ruth, wah ada yang milih cocoknya di penatua. Ya bukan karena beliau sudah senior ya, ada kata tuanya belakangnya maksudnya gitu ya. Kemudian kok ada lagi di diakon? Ya itu karena Bapak Ibu yang pengen dan Bapak Ibu yang kami kasih kebebasan untuk menaruh mereka cocoknya di mana gitu loh ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat ada yang nama-nama yang sama yang di diakon sama di penatua. Next, itu yang 10 besar. Nah, itu ya, kayak dilihat ya di situ juga ada Bukti Bowo, ada Alfonso, ada siapa lagi tuh? Ada Om Haryono, ya. Om Haryono ada di 2 tempat ya, gitu loh. Nah, cuma nanti next, ya catatannya seperti ini ya. Jadi dari tadi itu yang sudah terpilih, bukan terpilih ya, maksudnya 20 besar ya Bapak Ibu. 20 besar ini tuh belum fix ya. Kenapa? 1. Catatan tidak bisa dipilih bersamaan jika ada hubungan keluarga inti ya. Artinya suami, istri, orang tua atau anak. Misalkan contohnya seperti ini. Di penatua tuh ada Pak Agus Rianto. Oh, yang contohnya ada di sini aja siapa ya? Siapa ya? Ada yang anak Bapak sini. Contoh deh Pak Subur.
Ya, Pak Subur sama Jojo misalkan kayak gitu. Sama-sama di penatua. Itu salah satunya harus mengalah. Ya. Salah satunya harus mengalah, entah anaknya atau bapaknya ya serah sih. Ya itu ngobrol aja di rumah gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, dan yang lain juga sama. Jadi tadi ada apa? Pak Teguh sama Ibu Ruth ya. Nah, itu nanti mereka harus ngobrol di rumah gimana gitu kan. Nah, itu yang kedua, hasil ini tuh masih akan difiltering kembali oleh panitia. Maksudnya gimana sih? Satu, nanti ada pendekatan oleh panitia, ya. Jadi kita harus dekati nanti 20 tadi berarti ada 40, enggak 40 banget sih. Kalau yang sama-sama dicoret itu kan, ya sekitaran mungkin ada 30 sekian yang harus didekati sama panitia, ya. Jadi nanti pas didekatin kan ada yang kayak, wah saya bersedia nih, wah saya pikir-pikir dulu nih, wah saya enggak dulu deh. Nah itu yang dimaksud dengan filtering. Jadi belum tentu yang 40 tadi itu fix mereka auto jadi, sebenarnya kita pilih 4 sama 8 ya Pak ya, 4 penatua dan 8 diaken ya. Itu belum fix. Jadi, dan juga saya mau tambahkan sebenarnya ada satu lagi, nah bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kayak, aduh saya tuh pengen pelayanan jadi diaken, aku tuh pengen jadi penatua, tapi kok aku nggak terpilih gitu loh. Jangan takut, jangan bimbang, jangan galau. Ya, emang nggak ada sih namanya di situ gitu kan. Ya, maksudnya jangan takut, jangan bimbang, dan jangan kayak wah tiba-tiba langsung down, nggak semangat lagi, udah aku nggak mau gereja lah. Ya, kayak gitulah gitu, nggak. Tenang aja karena Bapak Ibu semua di sini kan tadi sudah Pak Pendeta sudah bilang ya, semua jemaat murid Kristus harus melayani. Jadi siap-siap semua jemaat yang di sini akan dihubungi. Misal ya, kita butuh. Misal majelis butuh ya, majelis yang baru nanti ya. Jadi mungkin akan dimasukin ke timnya mungkin ya. Next. Ya, jadi karena kita mengapresiasi kemarin, serunya kemarin kita sudah memilih ya, yang anak muda juga lucu-lucu ya milihnya, mereka bisa milih temennya sendiri, milih temennya yang unik-unik pemikirannya ya. Kemudian juga kemarin ada yang memilih, ada apa? Almarhum Ibu Josephine ya. Ya mungkin mohon maaf dari majelis kami belum update datanya, tapi beliau sudah di rumah Bapak sana gitu loh. Oke. Ini untuk door prize. Door prize ini tuh diundi oleh panitia pemilihan majelis ini untuk berapa orang kemarin ya? 10 ya? 10 orang ya? 10 orang ini mendapatkan mobil SUV. Ya itu kayaknya belum ya. Mobil. Oh itu tuh ya. Jadi kita mungkin undinya siapa yang mau nyicil ya, 10 orang nyicil, 1 orang 1 juta gitu. Ya, mungkin nanti hadiahnya ada di belakang. Saya nggak tahu ini apa mau diserahin sekarang atau nanti pas pulang ibadah Pak, atau gimana Pak enaknya Pak ya? Yang hadir ibadah 1 ya, oke, next. Nah, oke. Ya, ini pemenang kode unik tuh apa sih? Kalau Bapak Ibu kemarin masukin email, itu sebenarnya ada kode unik. Tapi kita apa? Nggak usah ini, misalkan nggak masukin email, oh aku nggak punya email, aku nggak ngerti email tuh PA gitu kan. Tenang aja, kita udah catat ya. Semua tuh catat dan semua kode tuh ada. Kita tercatat. Jadi nama-nama yang merasa nama-namanya ada di atas ini, mohon maju ke depan. Mohon maju ke depan. Yang ada namanya di sini. Ayo. Siapa? Pak Oscar Simon, Ibu Laniwati, Ibu Cicin, Ibu Ruth, Renaldi ini apa ya? Saudara ya, Saudara Renaldi, Saudari Vina Munte, Ibu Heti, Kak Tiur, terus apa itu? Saudari Sylvia Angelina, Pak Jusa. Wah ada 3 nih gitu ya. Mohon ada yang bisa motoin nggak ya? Bisa, Mika tolong fotoin ya. Bisa hadiahnya tolong dibawain ke depan. Mobil, oh iya, tenang Bu, cicilannya dikasih. Cicilannya Bu, berbagi cicilan. Ya jadi kita minta Pak Elven dan Pak Danu boleh menyerahkan hadiahnya. Sana Bu, di sana Bu. Sini nah. Ya satu. Oh iya tuh ada 3, ada Pak Hendrato juga satu. Wah, makasih Om Haryono bantu foto dokumentasi. Tolong ya silakan. Ya.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Next. Next. Ada lagi nggak? Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin nanti ibadah kedua ada lagi pengumumannya, mungkin sama. Cuma nanti yang door prize-nya mungkin kita harapkan orangnya hadir juga ya. Terima kasih, saya serahkan kembali ke WL. Terima kasih Ko Andre. Tiba saatnya kita di penghujung akhir ibadah. Saya undang Pak El untuk menutup kita dalam doa. Dan ditutup dengan lagu pujian segala kemuliaan. Ya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, itulah hasilnya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Andre, 20 nama itu akan kita juga nanti filter lagi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga nanti akhirnya memang ujung-ujungnya yang akan mengerucut itu menjadi 4 penatua dan 8 diaken. Yang akan kita rencanakan dilantik pada hari ulang tahun GKMI Bandung yang keberapa Bapak Ibu, ada yang tahu? Di tahun ini usia kita berapa? 40 tahun. Jadi itu akan kita lantik nanti di ulang tahun gereja kita yang ke-40. Sama tadi juga sekali lagi saya tekankan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta dengan Andre juga tadi. Berarti bukan saya pengen sekali tapi belum masuk namanya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa melayani. Karena nanti kita juga akan berpikir untuk majelis-majelisnya bisa membentuk tim-timnya dari Bapak Ibu sekalian yang akan terlibat dalam pelayanan. Misalnya untuk tim ya kedukaan, itu kan perlu ada yang namanya tim. Gak bisa hanya satu majelis diakonia yang akan melayani. Tapi nanti bisa dibentuk tim kedukaan. Jadi misalnya nanti ada kegiatan, ada orang yang dipanggil Tuhan, lalu tim ini bisa bergerak. Kita juga sedang berpikir, kita misalnya nanti bentuk tim pemberdayaan sumber daya ekonomi jemaat. Nah itu perlu kita bentuk tim untuk itu. Ya, karena tadi Pak Pendeta juga bilang, kan kita memberi. Nah kalau kita bilang memberi dana kita gak punya, kan itu jadi persoalan. Jadi kita juga nanti bisa bentuk tim. Jadi Bapak Ibu yang penting tadi adalah prinsipnya harus melayani itu menjadi bagian yang harus melekat dalam diri kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan segera undur dari rumah Tuhan ini untuk memasuki kehidupan keseharian kita. Biarlah kita pulang dengan penuh sukacita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin.